Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Dedi Sahrin. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita terkait materi fisika. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, baiklah adik-adik, kali ini kita akan membahas materi tentang gelombang. Nah, kakak ada pertanyaannya. Pernahkah kalian ini perhatikan apa yang terjadi ketika sebutir batu kecil itu dijatuhkan pada permukaan air kolam yang tenang? Nah, batu ini akan menimbulkan suatu gangguan pada permukaan air. Gangguan ini kemudian dirambatkan oleh air ke tepi kolam. Selama dirambatkan, gangguan tidak membawa atau menyeret materi yang terletak pada permukaan air yang dilewatinya. Jika ada sehelai daun pada permukaan air yang dilewati, maka gangguan hanya bergerak naik turun saja ya, tanpa ikut terseret gangguan. Nah, perambatan gangguan ini itu dinamakan gelombang. Nah, oleh karena itu, gelombang itu didefinisikan sebagai perambatan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa menyeret materi yang dilewatinya. Oke, jadi gelombang itu adalah apalagi gelombang? Ayo, gelombang adalah perambatan energi. Nah, jadi gelombang itu adalah perambatan energi, energi dari satu tempat ke tempat lain, dari satu tempat ke tempat lain, tanpa menyeret materi yang dilewatinya ya, tanpa menyeret materi yang dilewatinya, Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis gelombang ya. Jadi kalian sudah ingat tahu kan apa itu gelombang. Nah, jadi sekarang kita akan lanjut ke jenis gelombang. Oke, jenis gelombang. Nah, untuk jenis gelombang sendiri ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu pembagian gelombang berdasarkan medium perambatan. Oke, jadi berdasarkan medium perambatan, kemudian dimensi perambatan, kemudian arah getar dan arah rambat, Nah, berdasarkan medium perambatannya, gelombang itu dibedakan menjadi 2 ya. Jadi berdasarkan medium perambatannya, gelombang itu dibedakan menjadi 2. Nah, dia dibedakan jadi gelombang apakah? Jadi dia dibedakan menjadi gelombang mekanik. Oke, jadi ada gelombang mekanik. Kemudian selain gelombang mekanik ada gelombang elektromagnetik. Magnetik. Nah, magnetik. Oke, nah kalau gelombang mekanik itu adalah gelombang yang butuh medium untuk merambat. Nah, makanya dia dibedakan berdasarkan medium perambatannya. Jadi ada yang butuh medium untuk merambat dan ada yang tidak butuh medium untuk merambat. Nah, kalau gelombang mekanik itu dia butuh medium untuk merambat. Nah, gitu. Jadi dia ini butuh medium. Kalau elektromagnetik ya lawannya dong, Kak. Nah, jadi dia ini tak butuh medium. Nah, Kak, kalau misalkan gelombang mekanik itu apa contohnya? Oke, jadi gelombang mekanik itu contohnya, jadi contoh gelombang mekanik itu adalah gelombang tali. Jadi gelombang tali, kemudian gelombang air, kemudian apalagi gelombang bunyi. Jadi bunyi itu termasuk gelombang mekanik ya. Jadi bunyi itu butuh medium untuk merambat. Oke, jadi makanya kalau di ruangan hampa itu tidak terdengar bunyi karena tidak ada medium untuk merambat. Nah, kalau contoh gelombang elektromagnetik itu apa? Contohnya ini cahaya. Oke, jadi cahaya ini bisa merambat meskipun tidak ada medium gitu. Nah,
Sekarang kita ke pembagian jenis gelombang berdasarkan dimensi perambatannya. Jadi berdasarkan dimensi perambatannya itu dibedakan menjadi 3. Jadi ada gelombang 1 dimensi. Oke, jadi ada gelombang 1 dimensi. Kemudian ada gelombang 2 dimensi. Oke, 2 dimensi. Dan ada gelombang 3 dimensi. Nah, gelombang 1 dimensi itu adalah gelombang yang merambat dalam satu arah. Jadi dia gelombang yang merambat dalam satu arah. Contohnya apa? Contohnya itu adalah gelombang tali. Jadi contohnya ini adalah gelombang tali. Kalau misalkan gelombang 2 dimensi Kak, yang mana? Dia ini merambat dalam bidang ya, atau 2 arah. Jadi misalnya air. Jadi gelombang air. Kalau yang 3 dimensi ke apa? Contohnya tuh cahaya dan bunyi. Jadi kalau yang 3 dimensi itu dapat merambat di dalam ruang. Contohnya gelombang bunyi dan cahaya. Oke, nah berdasarkan arah getar dan arah rambatnya itu dibedakan menjadi 2 ya. Jadi ada yang dikenal dengan istilah gelombang. Nah, jadi ada gelombang transversal. Jadi ada gelombang transversal, dan yang kedua ada gelombang longitudinal. Oke, longitudinal. Nah, gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya itu tegak lurus. Jadi kalau transversal itu arah rambat. Oke, jadi dia arah rambat. Arah rambat itu tegak lurus dengan arah getar. Oke, jadi arah rambat dan arah getarnya itu dia tegak lurus. Nah, kalau longitudinal gimana Kak? Dia ini arah rambatnya ini itu sejajar dengan arah getarnya. Oke, jadi ada yang sejajar, ada yang tegak lurus. Nah, contoh gelombang transversal itu apa? Nah, contoh gelombang transversal ini itu adalah cahaya. Cahaya itu gelombang transversal. Contoh gelombang longitudinal Kak? Contoh gelombang longitudinal itu adalah bunyi. Oke, adik-adik, untuk mengenai gelombang transversal dan longitudinal itu akan kita bahas lebih dalam di video berikutnya. Jadi untuk pengenalan mengenai gelombang dan jenis gelombangnya itu cukup sampai di sini ya. Oke adik-adik, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.